waktu perkuliahan sore hari ini. Saya mulai saja ya. Saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, ini saya lihat yang bergabung baru satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Baru enam. Sementara presensi saya ada 11. Ada 11 ya untuk mahasiswa di kelas 24B ini. Yang pertama Pak Yogananda sudah bergabung atau belum ya? Belum, Bu. Hmm, belum. Kemudian berikutnya, sebentar. Hmm, belum bergabung. Berikutnya Pak Adityo, apakah sudah bergabung? Sudah ada, Bu. Hadir, Bu. Baik. Berikutnya Pak Rudi, belum. Berikutnya Pak Mas Kuni, apakah sudah bergabung? Pak Rudi udah, Bu. Pak Rudi udah. Pak Sudah Mas ya. Kuni udah nggak aktif lagi, Bu. Oh ya ya ya, mohon maaf tidak aktif ya. Saya notif di sini. Kemudian Pak Herlin, Saya, Bu. ada ya. Berikutnya Pak Yadi. Pak Yadi apakah sudah bergabung? Pak Yadi Agusna. Pak Yadi Belum, Agus Bu. belum ya. Pak Andi Yadi sudah. Bu. Pak Sak belum. Belum, Berikutnya belum, Bu. Pak Belum. Hmm, Ada, Bu. baik. Berikutnya Pak Marwan. Hadir, Bu. Hadir. Lanjut berikutnya Pak Lam Junar. Pak Lam Junar, apakah sudah bergabung? Belum Belum, ya. belum, Bu. Pak Yoga ada masuk itu, Bu. Pak Yoga, baik. Hmm. Yang terakhir Pak Ihsanu. Pak Ihsan, Hadir, apakah Bu. sudah Hadir. bergabung? Hadir ya. Baik. Baik, Bapak-Bapak semuanya, untuk hari ini kita undur waktunya ya di jam 4. Dan nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, saya infokan ke admin biar nanti kita bisa schedule dan bisa mempersiapkan diri semuanya. Baik, untuk materi hari ini nanti akan saya sampaikan mengenai faktor produksi, salah satunya modal dan peralatan ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai faktor produksi alam dan tenaga kerja. Jadi untuk hari ini kita coba beralih ke modal dan juga peralatan, dan nanti kalau misalnya waktunya masih cukup akan saya sampaikan mengenai analisis perhitungan untuk biaya, pendapatan, dan juga penerimaan. Jadi kadang-kala kita perlu tahu juga ya evaluasi dari kegiatan usaha kita baik di bidang pertanian maupun bidang perkebunan, apakah sudah layak secara finansial ataukah belum. Jadi kalau kita mengatakan layak, kira-kira bagaimana Pak? Istilah layak itu sebenarnya kalau kita artikan Ada keuntungan, Bu. bisa memperoleh keuntungan ya. Keuntungannya diperoleh dari mana, Pak? Kita bisa mengetahui untung tidak itu. Jadi keuntungan itu biasanya kan kita korelasikan ya antara dua hal. Kita bisa mengetahui kita untung atau tidak, pastinya kita ada analisis di sana ya. Nah, analisis di sana biasanya kita melihat dari sisi output sama sisi input. Ya, kalau sisi output kita dekati dengan penerimaan ya. Kalau sisi inputnya kita perhitungkan dengan biaya atau cost. Nah, salah satu biaya nanti akan kita bicarakan di sini mengenai faktor modal ya. Modal itu sebenarnya apa, Pak? Modal. Saya sebentar share screen dulu. PPT-nya saya share dulu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai faktor produksi modal ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mengulas PPT yang saya kirim apakah sudah sampai di layar Bapak semuanya?
Sudah belum? Sudah ada di layar Bapak-Bapak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Baik, sepintas kalau menurut Bapak-Bapak semuanya modal itu apa? Modal. Pak Yadi mengartikan modal itu dalam perkiraan Pak Yadi apa, Pak? Rupa bisa bentuk sumber daya manusia, Bu. Bisa juga bentuk dalam berbentuk uang atau berbentuk sarana dan prasarana, Bu. Ya, jadi modal itu biasanya kita pergunakan bisa kita sekali produksi habis, ada juga yang seperti itu ya, misalnya uang untuk uang yang sifatnya kurang aset ya, atau modal yang kita pergunakan untuk membeli barang atau bahan input yang sekali proses itu habis ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang modal itu bisa kita pergunakan berkali-kali dalam kegiatan proses produksi ya, misalnya peralatan, mesin, dan juga bisa juga bangunan ya. Itu bisa kita pergunakan untuk berkali-kali dalam kegiatan proses produksi. Meskipun nanti di awal sepertinya seolah kita mengeluarkan uang yang banyak. Nah, nanti konsekuensi dalam penggunaan modal ini nanti akan ada yang kita sebut biaya penyusutan. Jadi kalau Bapak-Bapak nanti memperhitungkan untuk analisis keuntungan, itu perlu kita perhitungkan untuk biaya penyusutan. Karena dalam satu kali proses produksi, kalau kita memperhitungkan modal ini sebagai biaya ya, artinya biaya yang sekali habis begitu, nanti akan kelihatan sekali bahwa keuntungan yang kita peroleh sedikit karena modal itu kan ada yang kita keluarkan dalam sekali waktu sangat besar. Contohnya misalnya beli traktor. Beli traktor pasti ratusan juta ya. Kalau kita langsung perhitungkan dalam uang cash ya yang sekali habis untuk sekali proses produksi pasti nanti keuntungan yang kita peroleh akan sedikit sekali. Maka biasanya konsekuensi dalam penggunaan modal tetap ya terutama untuk modal tetap itu nanti harus ada eh, perhitungan tadi ya biaya penyusutan. Nah, jadi modal ini juga sangat penting sekali karena misalnya ada tanah, ada tenaga kerja, tanpa ada modal nanti juga tidak akan bergerak ya kegiatan proses produksi itu. Jadi di sini diartikan bahwa modal termasuk juga peralatan dalam arti ekonomi ini adalah sebagai barang yang bisa kita gunakan untuk memproduksi kembali. Seperti saya katakan tadi ada traktor, ada mesin, ada peralatan. Bisa juga bangunan fisik ya, bisa juga misalnya pabrik seperti itu bisa kita pergunakan untuk memproduksi kembali atau bisa juga untuk mempertahankan dari pendapatan yang kita peroleh bahkan bisa juga kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan yang nanti akan kita peroleh sehingga harapannya nanti keuntungan yang kita dapatkan pun juga akan lebih banyak seperti itu. Nah, di sini kita bicara modal itu pasti nanti akan banyak kelompok-kelompoknya ya. Jadi nanti dalam analisis perhitungan biaya itu bapak-bapak semuanya harus bisa mengelompokkan apakah biaya itu termasuk yang yang mana. Jadi kelompok yang mana seperti itu harus kita perhatikan. Jadi menurut sifatnya di sini ada modal itu kita kategorikan sebagai land saving capital, ada juga modal itu kita sebut sebagai labor saving capital atau di sisi lain bisa juga sebaliknya ya. Jadi dengan adanya modal itu kita bisa mempertinggi tenaga kerja atau dengan menggunakan modal itu kita bisa mempertinggi efisiensi tenaga kerja. Nah, saya ingin tanya kepada bapak-bapak semuanya, apakah pernah ya memahami atau pernah membaca atau pernah juga mendapatkan pengetahuan mengenai bahwa modal itu bisa kita manfaatkan sebagai land saving capital. Apa yang dimaksud di sini, Pak? Land saving capital. Kita diskusi saja ya. Sebenarnya kita lebih banyak diskusi karena saya yakin bapak-bapak semuanya sudah mempraktekkan ya artinya sudah mengaplikasikan teori dalam kegiatan pekerjaan aktivitas sehari-hari. Pak Rudi, coba Bapak ini yang kita maksud land saving capital dengan penggunaan modal, maka sebenarnya kita di sisi lain bisa menghemat ya. Ini artinya kan kapital bisa menghemat penggunaan lahan. Dengan modal kita bisa menghemat tenaga kerja. Tapi di sisi lain, dengan adanya modal, kita juga bisa mempertinggi
memperbanyak ya penggunaan tenaga kerja. Atau bisa juga dengan menggunakan modal, maka kita bisa mempertinggi efisiensi atau bisa meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Apa ini kira-kira yang kita maksud dengan land saving capital? Izin jawab, Bu. Silakan, Izin jawab. Pak. Ya, Eh, monggo. Mungkin dikatakan land saving capital itu jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan lahan yang tersedia. Misalnya kita menggunakan pupuk untuk peningkatan produktivitas atau penggunaan bibit unggul untuk naikkan produksi atau penggunaan pestisida untuk mencegah hama atau bahan-bahan yang lebih lebih unggul sehingga bisa memperbanyak produktivitas seperti itu, Bu. Jadi lahan itu sebagai modal awal, jadi lebih bisa dimaksimalkan manfaatnya seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Hmm. Baik, benar sekali ya Pak ya. Artinya dengan menggunakan modal kita tidak harus memperluas lahan, apalagi sekarang orang lebih cenderung susah sekali ya. Jadi kita untuk memperluas lahan itu sangat susah sekali, tapi yang ada adalah lahan yang ada itu semakin berkurang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Artinya kita bisa meningkatkan atau melipat gandakan hasil dari produksi kita dengan cara intensifikasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi ya. Yaitu kita bisa menggunakan varietas unggul, kita bisa menggunakan bibit unggul dalam proses perawatan, kita juga bisa menggunakan pemupukan seperti itu ya. Sehingga harapannya meskipun lahan itu semakin mengerucut atau semakin kecil, kita bisa melipat gandakan dari hasil produksi kita. Baik, ada tambahan mungkin tambahan misalnya pendapat dari Bapak-Bapak semuanya atau kita lanjut ke poin B ya. Ini ada pernyataan juga bahwa modal itu di sisi lain juga bisa menghemat penggunaan tenaga kerja. Nah, ini apa maksudnya? Pak Andi sepertinya mau jawab ya, Pak ya. Coba Pak Ya, Andi, Bu. Pak Andri. Izin, Bu. Kalau untuk yang modal sebagai saving capital ini, oh ini kan biasanya, Bu, kalau kita menggunakan TK manual, baik itu perawatan, baik itu pemupukan, itu kan membutuhkan TK yang sangat banyak, Bu. Jadi strategi kita itu adalah kita menggunakan yang namanya sistem mekanisasi, Bu, dengan menggunakan traktor, pemupukannya pakai traktor, manennya pakai traktor. Jadi jumlah TK yang manual tadi yang banyak bisa kita kurangi, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Tapi produksinya tetap meningkat seperti itu, Bu. Seperti itu contohnya, Bu. Ya, benar sekali ya, Pak ya. Meskipun di sisi lain kita mungkin investasi ya, investasi alat karena tanpa ada investasi alat juga akan sulit karena penggunaan tenaga kerja itu juga kalau misalnya kita mau optimalkan memang akan lebih baik kita menggunakan mekanisasi tadi. Jadi dengan menggunakan modal ya kita bisa menghemat. Artinya penggunaan tenaga kerja itu tidak harus kita perbanyak, tapi bisa kita minimalkan. Tapi di sisi lain hasil dari produksi kita masih bisa kita lipat gandakan. Nah, tapi ini berkebalikan ya. Dengan adanya modal itu kita juga bisa luas. Artinya kita bisa memilih apakah mau mempertinggi tenaga kerja atau memperbanyak jumlah tenaga kerja karena kita pegang uang banyak ya. Tapi eh, memang ini sebenarnya pilihan ya. Di sisi lain kadang-kala orang mungkin ada yang masih menggunakan tenaga kerja yang banyak. Nah, ini mungkin dalam arti kata untuk eh, bagian-bagian tertentu. Tapi kalau bagian yang bisa kita optimalkan dengan mesin, mungkin akan lebih baik orang cenderung memilih yang labor saving capital. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembagian modal menurut sifatnya. Jadi ada seperti ini. Kemudian menurut penggunaannya, modal itu ada pembagiannya aktif dan juga pasif. Artinya pasif ini adalah modal yang secara langsung maupun tidak langsung bisa kita manfaatkan sehingga nanti hasil produksi itu langsung bisa kita peroleh atau langsung bisa kita dapatkan. Kemudian ada juga modal yang sifatnya pasif. Artinya modal di sini adalah kita manfaatkan untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan dari produksi kita. Contohnya ini sudah ada. Nah, kemudian menurut waktunya. Jadi waktunya itu artinya kemanfaatannya. Dalam penggunaan modal itu manfaatnya mungkin bisa saja kita peroleh bukan pada saat ini, tapi mungkin bisa kita peroleh pada saat yang akan datang. Nah, ini ada waktu secara produktif, modal produktif, ada modal yang
sifatnya prospektif. Jadi modal yang baru nanti bisa kita rasakan manfaatnya itu pada masa yang akan datang. Contohnya ini investasi tadi, misalnya investasi alat, ya investasi mesin seperti itu. Nah, kalau di dalam kegiatan usaha tani, tanaman semusim, atau bisa juga misalnya di perkebunan ya, yang lahannya miring seperti itu, biasanya juga dibuat eh, apa istilahnya? Kalau di Ras, apa Pak namanya Pak? Ada kontur, juga bos. Ras Teras, atau sering ya. kontur, bos. Iya, Ya, dibuat bos. secara kontur seperti itu. Atau kalau dalam kegiatan usaha pertanian tanaman semusim yang lahannya miring atau lahannya lereng itu biasanya dibuat sengketan atau terasering. Kemudian yang tidak kalah penting ya, biasanya kita membagi modal itu dalam dua kategori ini ya, menurut fungsinya, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Atau modal tidak tetap ini kadang-kala kita istilahkan dengan Modal eh, bergerak. variabel seperti itu ya. Jadi ini yang sifatnya tetap itu fix. Ini yang tidak tetap itu biasanya orang menyebutnya ya dengan variabel. Nah, modal tetap ini artinya apa ini Pak? Ini nggak ada contohnya ya. Jadi saya minta Bapak-Bapak semuanya mengartikan kemudian bisa memberikan contoh. Ya. izin Bu, Pak, ya, modal tetap contohnya itu seperti bangunan, tanah, kendaraan, mesin-mesin Bu. untuk modal tidak tetap, contohnya apa? Untuk modal tidak tetap adalah modal yang untuk digunakan untuk operasional seperti bahan baku, bahan bahan-bahan eh, pendukung lainnya Bu. Ya, betul ya Pak ya. Jadi modal tetap ini artinya modal yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan dalam berkali-kali kegiatan proses produksi. Jadi dalam satu kali proses produksi ketika kita sudah bisa menghasilkan suatu output, maka modal itu masih bisa kita gunakan untuk kegiatan produksi yang berikutnya. Sementara yang modal tidak tetap, ini adalah modal yang kita keluarkan dalam sekali waktu, kemudian hasilnya bisa kita peroleh. Nah, untuk waktu kegiatan yang berikutnya, ini kita harus usahakan lagi, seperti itu. Ya, jadi modal tetap ini contohnya misalnya mesin peralatan tadi, atau misalnya tanah, bangunan, akses jalan, seperti itu. Kalau modal tidak tetap, misalnya tadi ya, penggunaan bibit unggul atau benih, kemudian pupuk, ya, itu termasuk modal yang tidak tetap. Nah, berkaitan dengan modal yang tetap ini, ya, biasanya kita ada konsekuensi, jadi ada perhitungannya. Jadi untuk modal tetap ini tidak bisa kita keluarkan dalam satu kali waktu ya, misalnya bapak-bapak semuanya beli traktor atau beli kendaraan, beli truk atau dump truck misalnya seperti itu. Itu tidak bisa langsung kos kita keluarkan dengan seharga seharga misalnya dump truck atau truknya itu dengan harga sekian cash begitu tidak bisa. Tapi kita harus membawanya kepada ini ya. Jadi ada biaya-biaya yang terlibat di dalam penggunaan modal tetap. Jadi ada 5 konsekuensi dalam penggunaan modal tetap. Nah ini berbeda-beda nanti. Jadi setiap modal tetap yang kita gunakan itu nanti ada berbagai macam biaya yang kita keluarkan. Ada yang biaya bunga, ada biaya penyusutan, ada juga biaya asuransi, ada juga biaya pemeliharaan, ada juga biaya komplementer. Nah, biaya penyusutan ini biasanya adalah untuk mesin, alat berat seperti itu harus kita keluarkan nanti dalam setiap proses produksi itu berupa biaya penyusutan. Kemudian biaya pemeliharaan misalnya traktor, truk, begitu ya, itu kan tidak bisa bergerak ya tanpa ada biaya pemeliharaannya nanti adalah berupa misalnya servis begitu atau onderdil ya. Kemudian biaya komplementer juga untuk penggunaan truk atau traktor tadi itu ada apa ini Pak? Biaya komplementer untuk truk dan truk itu apa? Kira-kira yang bisa kita masukkan ke dalam biaya komplementer ini. Artinya jadi nanti modal itu bisa bergerak atau bisa kita manfaatkan kalau ada yang menggerakkan begitu ya. Misalnya
truk, mesin seperti itu, dia baru bisa bergerak, baru bisa kita manfaatkan kalau ada operatornya, ya kan? Harus ada orangnya, harus ada tenaga kerjanya. Maka nanti biaya komplementernya adalah upah untuk tenaga kerja. Kemudian dia juga bisa beroperasi kalau ada bahan bakarnya. Jadi nanti biaya komplementernya ini harus kita perhitungkan. Tadi ada biaya untuk pengupahan tenaga kerja, ada biaya untuk pembelian bahan bakarnya, seperti itu. Maka modal tetap, misalnya ada tanah, bangunan, traktor itu semuanya konsekuensi dari biaya modal tetapnya nanti akan berbeda-beda, tergantung dari keterlibatan apa saja yang ada di dalamnya. Tapi secara umum, biasanya kita akan memperhitungkan yang di sini, biaya penyusutan itu pasti nanti akan ada. Nah, biaya penyusutan sendiri perhitungannya ada beberapa hal. Ada dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, ini yang umum, sederhana ya. Jadi biasanya kalau kita perhatikan rata-rata secara umum ya, analisis usaha itu menggunakan pendekatan untuk perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, karena ini yang paling mudah. Ada juga yang menggunakan unit performance, ada yang menggunakan decreasing atau sum of the years, atau juga yang menggunakan declining balance. Jadi ada 4 cara ya yang bisa kita gunakan untuk menghitung biaya penyusutan. Nah, mana cara yang terbaik? Sebenarnya semuanya baik ya, tapi biasanya kita menggunakan cara yang paling sederhana, yang paling mudah. Jadi cara yang paling sederhana, yang paling mudah itu adalah yang poin A ya, yang nomor ini A, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, caranya ini saya buat contoh perhitungannya seperti ini. Jadi misalnya bapak-bapak semuanya beli mesin atau beli peralatan dengan harga perolehan, kosnya adalah sekitar ini. Saya buat perhitungannya mudah angka-angkanya sehingga kita bisa ilustrasikan, bisa kita perkirakan dengan mudah juga. Kemudian ditaksir umur ekonomisnya 5 tahun. Maka nanti pada saat umur 5 tahun itu pasti mesin atau peralatan itu juga masih ada nilai sisanya ya, atau nilai residunya ya. Nggak mungkin kan misalnya kita beli barang, kemudian pada saat umur ekonomisnya habis, kemudian barang itu kita jual dengan nilainya 0 rupiah, itu tidak. Biasanya kan masih ada dihargai ya barang atau mesin tersebut. Nah, ini diperkirakan mesin tersebut nilai sisanya atau nilai residunya adalah 5.000. Lalu bagaimana cara kita menyusutkannya per tahun? Adalah dengan cara seperti ini. Jadi harga perolehan awal dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Sehingga nanti per tahun itu harus kita susutkan sebesar sekian rupiah. Jadi nanti selama 5 tahun, kira-kira berapa? Bapak-bapak semuanya. Kalau selama 5 tahun, maka kalau kita akumulasikan, 19.000 ya, dikali gimana lima, Pak Atin? 25.000. Nanti, 19.000 dikali 5, Bu. berapa itu Pak? Sekitar 95.000, Bu. Iya, betul. 95.000 ya. Artinya kan kita harus mengenapkan angka 5.000 ini. Jadi nanti diperkirakan di tahun kelima itu kita bisa mengakumulasikan biaya penyusutannya sehingga nanti modal itu akan kembali sebesar 95. Sehingga pada saat tahun kelima kalau kita membeli mesin baru lagi maka kita bisa mendapatkan modal seperti modal awal kembali lagi sebesar 100.000. Seperti itu ya. Ini adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, nanti sama juga untuk peralatan mesin ya. Jadi peralatan mesin itu kan banyak sekali. Kalau di perkebunan, ada angkong, ada sabit, ada parang, seperti itu ya. Itu juga harus kita perhitungkan untuk biaya penyusutannya. Jadi setiap yang kita gunakan, dan itu tidak habis dalam sekali proses produksi, maka harus kita perhitungkan biaya penyusutannya. Bukan biaya langsung cash kita beli berapa, kemudian kita keluarkan sebagai biaya untuk pengeluaran, itu tidak. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan unit performance. Ada bapak-bapak semuanya yang pernah mempraktekkan atau misalnya diminta perusahaan menganalisis kegiatan ekonominya atau kegiatan usaha perkebunan apakah layak atau tidak, kemudian memperhitungkan sampai biaya penyusutan. Ada yang pernah mempraktekkan?
Nah, jadi nanti coba kita evaluasi ya. Mungkin Bapak-Bapak semuanya kalau misalnya di unit produksi bisa memperkirakan perhitungan seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan unit performance. Jadi kalau unit performance ini kita memperhitungkan performance-nya itu sebenarnya bisa bisa kita manfaatkan berapa lama waktunya atau umur jamnya. Nah, ini nilai sisanya kita perkirakan misalnya 25. Kemudian penyusutan per jamnya sama perhitungannya dengan metode garis lurus. Hanya nanti sebagai penyebutnya adalah ini ya, performance-nya. Sehingga nanti dalam per jam itu biaya penyusutannya adalah sekian rupiah. Kemudian kita perkirakan bahwa dalam satu kali proses produksi ya, kita misalkan kita memanfaatkan atau menggunakan waktu operasional sekitar 300 jam. Maka nanti biaya penyusutannya dalam satu kali proses produksi itu adalah berapa rupiah. Itu perhitungannya adalah berapa lama ya kita dalam satu kali proses produksi kita kalikan dengan biaya penyusutannya per jam tadi. Sehingga dalam satu kali proses produksi maka biaya penyusutan untuk alat itu adalah sebesar sekian rupiah. Ini adalah untuk perhitungan dengan menggunakan unit performance. Nah, kemudian perhitungan yang kedua, yang ketiga adalah dengan decreasing atau eh, metode penyusutan di mana setiap tahun itu nanti akan mengalami penurunan. Nah, jadi tahun yang pertama itu pasti nanti nilainya besar karena di tahun pertama itu pembilangnya besar ya. Nah, ini perhitungannya untuk penyebutnya adalah dengan menghitung mundur, secara mundur pembaginya. Jadi kalau misalnya kita taksir umur ekonomisnya 5 tahun, kan nanti tinggal kita tambahkan secara mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau umur ekonomisnya 4, ya nanti tinggal kita tambahkan 4, 3, 2, 1. Ini adalah sebagai penyebutnya. Nah, yang di sini sama, yang di sini perhitungannya sama. Harga perolehan awal kita kurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Kemudian kalau yang secara garis lurus tadi kita tinggal membagi umur ekonomisnya misalnya 5 tahun. Nah, kalau yang di sini ini kita kalikan dengan digitnya tadi ya, nilai perhitungan rasio antara umur ekonomis dengan digitnya. Jadi di tahun pertama 5 eh, kita bagi dengan 15 kalikan sama di sini sama dengan 25. Nah, setelah terus-menerus sampai tahun ke 5 ya. Jadi nanti tahun kelima itu kalau kita akumulasikan, kita total biaya penyusutannya dari tahun pertama sampai tahun kelima jumlahnya berapa? Berapa Pak Andri kira-kira jumlahnya Pak? Pak Crosby? Ada yang sudah coba hitungan kasar? Berapa kira-kira di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Kemudian kalau kita total jumlah akumulasinya biaya penyusutan itu nanti akan 5.000 Bu. menjadi eh, di tahun 5.000. kelima itu ya Pak ya. Iya, 1 dibagi 15 dikali 75.000. Iya, betul. Nah, kalau kita total di tahun pertama sampai nanti tahun kelima, akumulasinya jadi berapa, Pak? Totalnya. Total Tetap nilai biaya penyusutan, 75.000 Bu. betul, 75.000 ya, karena nilai sisanya 25. Maka biaya penyusutan itu harus nantinya menghasilkan 75, sehingga nanti kita harapannya di tahun kelima itu kita bisa memperoleh modal yang sama dengan modal di awal tadi, yaitu sebesar 100.000. Seperti itu. Nah, ini mengapa kita menggunakan decreasing ini, karena orang kadang-kadang kan memperkirakan bahwa di tahun pertama itu biasanya kita bisa memanfaatkan secara optimal mesin tersebut. Karena kan masih baru ya, masih layak sekali untuk kita manfaatkan. Jadi biasanya masih sangat optimal sehingga keuntungan yang kita peroleh pun juga masih banyak. Sehingga yang kita sisihkan untuk biaya penyusutan itu juga bisa kita nilainya besar ya dibandingkan dengan tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tahun kelima itu kan biasanya mesin itu sudah mulai usang ya. Jadi kemanfaatannya juga sudah mulai menurun
maka nanti biaya penyusutannya akan semakin kecil. Karena keuntungan yang kita peroleh dengan menggunakan mesin yang sudah tidak layak pakai itu pun juga bisa kemungkinan rendah ya. Sehingga nanti kalau kita susutkan nilainya kecil, maka keuntungan yang kita peroleh pun akan cukup lumayan. Berbeda kalau misalnya di tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun kelima, kalau biaya penyusutannya itu sama, padahal pemanfaat untuk mesin itu belum tentu sama setiap tahunnya. Ya, jadi kadang-kala ada yang menggunakan dengan sistem seperti ini. Kemudian Bu, yang berikut, izin bertanya, Bu. baik, silakan, Ya, Pak. Bu. Yang tadi itu, Bu, kalau kita lihat dari sistem yang garis lurus kan, Bu, sedangkan Mm-mm. dengan backlinks ini, kalau garis lurus seperti yang Bu tadi bilang, kalau sisanya 25.000, berarti kan dia 100 dikurang 25.000 bagi 5, Bu. Berarti kan 15.000 nih, Bu. Yang gitu benar Mm-mm. nggak, Bu ya? Benar, Kalau ya di kris betul, itu Pak. kan tahun pertamanya kan 25.000, Bu. Mm-mm. Jadi kira-kira mana yang kan lebih tinggi yang di kris ini, Bu? Kan gitu kan, Bu? Iya, betul, Kalau Pak. pakai garis lurus tadi kan 15.000, Bu. Sedangkan kalau pakai di kris sistem di kris kita 25.000 kan ada selisih 10.000 tuh, Bu. Jadi kira-kira Kalau kalau yang ya, Bu. Kalau sisanya sama kan seperti itu, Bu. Kalau yang di sini berarti kan nanti kalau kita terapkan metode yang di creasing ini dengan menggunakan garis lurus dengan ilustrasi contoh seperti ini kan berarti nanti 75 dibagi 5 ya Pak ya. Ya, Bu. 75 dibagi Berarti kan 5, 15.000 per tahunnya, Bu. 15. Iya betul Pak, 15 setiap tahun ya. Ya, sedangkan yang di decrease ini kan 25.000, Bu. Berarti kan ada varian yang di 10.000. Itu varian 10.000 itu apakah kalau sebagai pengusaha, Bu, apakah yang mana diambil? Bukan ini penyusutan yang kan lebih bagus penyusutan yang lebih tinggi atau lebih rendah, Bu ya, per tahunnya, Bu ya. Hmm, saya tadi kaitkan dengan ini, Pak. Mesin ya, mesin kalau masih baru itu kan sangat layak sekali. Sehingga ketika sangat layak sekali itu pasti kerja mesinnya juga bagus. Jadi ketika mesin itu sudah bagus, pasti nanti produksinya pun juga optimal. Sehingga produksi optimal pastinya nanti akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya mesin itu sudah di tahun kelima, tahun keenam pasti sudah mulai susah geraknya ya. Artinya untuk bisa mendapatkan produksi yang tinggi itu sudah sangat tertatih-tatih. Nah, pendapatan yang diperoleh pun juga otomatis pasti kecil. Sehingga kalau kita susutkan sama, itu pasti kita akan berat kalau kita menggunakan dengan metode garis lurus. Karena kalau garis lurus itu kan setiap tahun angka yang kita keluarkan sama. Padahal mesin itu pemanfaatannya, nilai gunanya, utilitasnya itu tentunya Berbeda. akan berbeda setiap tahun, begitu, ya Oke, kan, Bu. Pak? Iya, Berarti lebih efektif kita gunakan yang decrease lah, Bu ya. iya, sebenarnya lebih bagus kita menggunakan yang decreasing ini, Pak. Semakin menurun, karena kan utilitas mesin itu juga semakin lama akan semakin menurun. Semakin menurun. Siap, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Hanya biasanya para peneliti ya, Pak ya, para analisis kebijakan itu kebanyakan menggunakan metode garis lurus karena tidak mau repot, ribet begitu, Pak. Karena mereka hanya memperkirakan pokoknya nanti di tahun kelima mereka bisa mengumpulkan uang sejumlah ini dengan nilai residu sekian, maka nanti di tahun kelima mereka bisa membeli mesin yang baru seperti pada saat di tahun pertama tadi. Begitu, Pak. Nah, berikutnya adalah menggunakan metode declining balance. Nah, ini lebih rumit lagi karena menggunakan rumus ya. Kalau ini rumusnya ini, jadi satu kurangi nilai sisa dibagi cost biaya perolehan, kemudian kita pangkat per n di mana adalah umur ekonomisnya. Nah, jadi nanti perhitungannya di tahun pertama itu kita dengan cara seperti ini. Jadi langsung satu dikurangi ini adalah nilai sisa dibagi dengan nilai awal, harga perolehan awal, kemudian kita pangkatkan. Nah, ini karena umur ekonomisnya 5 maka 1/5. Ya, hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa? Kemudian ini nanti adalah sebagai faktor pengali. Jadi umur yang di sini ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai pengali. Nilai pengali untuk tahun pertama. Jadi tahun pertama ini dari nilai pengali ini kita peroleh, kemudian kita kalikan dengan nilai harga perolehan. Dapatlah penyusutan di tahun pertama. Nah, penyusutan untuk tahun pertama ini kita gunakan sebagai dasar untuk mengurangkan atau sebagai pengurang untuk penyusutan di tahun kedua. Jadi ini terus seperti itu. Jadi ini saling berkaitan. Kalau kita salah menghasilkan nilai di tahun pertama,
maka nilai akumulasinya nanti bisa salah. Nah, jadi sini kan nanti kita harus tahu nilai akumulasi totalnya nanti dapat berapa ini, Bapak-bapak semuanya. Kalau kita lihat angka di sini, ini harusnya dari tahun pertama sampai tahun kelima nilai akumulasinya adalah 75%, Bu. iya bukan 75% ya Pak ya, 75.000. tujuh puluh 75.000 lima ya. ribu 75.000. Jadi sama. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam perolehan angka pengali ini, maka nanti bisa kita salah di sini. Nah, ini pun nanti bisa salah semuanya karena ini berturut-turut. Ini sebagai pengurang untuk nilai biaya penyusutan yang kedua. Nah, hasil ini nanti juga sebagai pengurang untuk biaya penyusutan ketiga dan seterusnya. Nah, jadi nanti hasil penyusutan tahun pertama sampai tahun kelima ini harus bisa menghasilkan angka 75.000 seperti itu. Nah, ini tadi adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung biaya penyusutan, terutama yang kaitannya dengan modal tetap. Nah, jadi modal tetap itu banyak sekali ya, alat pertanian, kemudian bisa juga tanaman. Nah, tanaman misalnya tanaman keras ya, karena nilainya terus-menerus ada sampai dengan nilai ekonomisnya, maka ini pun nanti harus ada konsekuensi nilainya. Contohnya ya, ini saya buat contoh, misalnya Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, sekarang ini karena ada di bidang perkebunan kelapa sawit ya. Nah, dalam perkebunan kelapa sawit itu pasti ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, selama masa investasi itu tentunya kita belum bisa memperoleh hasil ya. Nah, ini ada contoh biaya sawit, misalnya penggunaan bibit itu ada pengeluaran sekian, biaya pengolahan tanah sekian, biaya untuk pemeliharaan selama 5 tahun atau 6 tahun sekian. Kemudian ada biaya lain sekian. Kemudian umur ekonomi sawit itu kan diperkirakan sekitar 25 tahun. Nah, pada tahun ke-25 itu tentunya juga ada nilai sisa ya, misalnya nilai kayu atau hijauan seperti itu. Nah, diperkirakan 1 juta. Nah, kalau misalnya di sini kan kita memanen sawit itu kan mulai tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Jadi nanti di tahun sampai tahun kelima itu harus kita susutkan. Nah, terus kemudian setiap tahun itu nanti ada biaya operasionalnya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini, kalau diminta menghitung biaya penyusutannya per tahun, tanpa kita melihat biaya operasional ya, tanpa kita. Jadi asumsinya ini selama sekian 25 tahun itu belum menghasilkan. Lalu kira-kira biaya penyusutannya per tahun berapa ini? Pertama yang kita cari adalah apa? Yang di sini 1 juta. kalau apa Pak? 50 50 dibagi, kalau dia mulai dihitung tahun kelima berarti nilai penyusutannya 50 juta, Bu. 50 juta dibagi, kalau kita hitung mulai tahun kelima sampai ke 25 berarti 2 dua puluh juta. satu 21, Bu ya. Berarti 50 Hmm, bagi 21, Bu. 50 juta bagi 21. Atau kalau dia dibagi 20 tahun berarti 2 juta, Bu, per tahun. ya ini sebenarnya kalau kita lihat dari contoh soal ini total biayanya ada 51 ya Pak ya. Ini Ya. ada 1, 10, 20, 20, 51. 51 kurangi 1 ya, kemudian dibagi 25 seperti itu. Nah, jadi ini ilustrasi yang mudah sekali. Oke, Bapak-bapak semuanya, untuk pembahasan mengenai faktor produksi yang kaitannya dengan model, ini sudah selesai dan saya yakin Bapak-bapak sudah bisa memahami semuanya ya, karena sudah mempraktekkan juga. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya langsung lanjut ke materi berikutnya. Jadi saya bertugas mendampingi Bapak semuanya itu ada 4 kali ya. Jadi nanti saya berikan materi itu sampai pertemuan ketiga. Jadi nanti pertemuan keempat tinggal kita membahas dalam bentuk diskusi yaitu presentasi. Jadi saya mohon nanti Bapak-bapak semuanya di pertemuan keempat nanti sudah punya bahan untuk dipresentasikan. Jadi seperti yang saya infokan kemarin, sepertinya saya sudah pernah ya menginfokan bahwa nanti di pertemuan keempat
Bapak-bapak semuanya nanti bisa mempresentasikan atau mengembangkan dari teori ini dengan mengambil judul-judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau eh, pendapat yang lain. Kalau tidak, saya geser ke materi berikutnya. Baik, slide yang saya kirim apakah sudah sampai di layar Bapak-bapak semuanya? Udah Bu, udah kelihatan Bu. Sudah ya. Dari Bu Ayi, apakah pernah disinggung mengenai analisis biaya pendapatan dan keuntungan dalam usaha pertanian? Pernah disampaikan atau pernah disinggung? Sudah belum ya Pak ya? Jadi nanti kita tinggal melengkapi atau menambahkan. Baik, jadi pertemuan minggu yang lalu atau minggu sebelum Lebaran ya. Oh ya, ini karena masih bulan Syawal, saya izinkan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan kemarin aktivitas kita bisa menjadikan amal ibadah untuk kita semuanya. Baik, Amin, amin. ya, baik Bapak-bapak semuanya, kita beralih ke materi berikutnya. Jadi kita harus bisa menghubungkan. Jadi pada saat kita bekerja, pasti kita akan mengelola input itu agar supaya bisa memperoleh output yang seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin harapannya, agar supaya pendapatan yang kita peroleh juga naik, sehingga dengan pendapatan yang kita peroleh naik, maka keuntungan yang kita dapatkan pun juga akan tinggi ya. Bapak-bapak semuanya bisa membedakan antara istilah pendapatan sama keuntungan. Ini karena ada istilah biaya. Kalau biaya sudah tahu ya. Biaya, Bapak biaya. Coba ada yang mau berpendapat dulu sebelum kita bahas ke materi berikutnya. Apa ini biaya, apa ini pendapatan, apa ini keuntungan. Pak Crosby mungkin mau berpendapat. Izin Silakan menjawab, Pak. Bu. Hmm, Pak Ihsan, enggak Pak. Ya, Bu. Yang pertama menurut saya kalau biaya itu merujuk pada pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, mungkin, Bu. Terus terkait pendapatan, nah pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau dari perusahaan barang atau jasa. Jadi pendapatannya diperoleh dari harga jual barang atau jasa yang dikurangi dengan diskon yang pembelian barang serta pajak penjualan. Terakhir keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya, gitu. Jadi dalam kata lain, keuntungan adalah penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi perjalanan operasional bisnis. Oke, sekian Bu. Hmm. Baik, jadi kalau kita garis bawahi tadi, kalau biaya jelas sekali ya Pak ya. Biaya itu ada di sisi input, ya kan? Biaya itu pasti nanti berkaitan dengan sisi input. Nah, input itu apa? Input itu adalah semua faktor produksi yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, yang kita sediakan untuk bisa menghasilkan suatu output. Nah, output itu ada di sisi kanan. Jadi kalau bapak-bapak masih dulu waktu di perkuliahan S1 masih ingat ya,
ketika kita membicarakan mengenai biaya pendapatan dan keuntungan itu pasti kita akan selalu ingat dengan kurva fungsi produksi ya. Dari bayi mungkin juga pernah disampaikan ada gambar suatu fungsi produksi di mana di sana ada suatu relationship ya, ada suatu hubungan bahwa ketika kita menggunakan suatu input, maka kita berharap agar supaya kombinasi dari berbagai macam input itu bisa kita sederhanakan sedemikian rupa sehingga nanti di sisi yin-nya atau di sisi output-nya itu kita bisa menghasilkan output yang tinggi ya, yang optimal. Kan gambarnya biasanya kalau kita gambarkan fungsi produksi itu kan ini ya, saya misalnya di dalam slide ini saya ilustrasikan ya, ini ada garis. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Nah, garis vertikal ini adalah melambangkan simbol Y atau output. Garis horizontal ini adalah menggambarkan eh, X-nya ya, atau inputnya. Jadi kalau ini ditambah, semakin ke kanan itu kan semakin bertambah. Nah, ini harapannya nanti yang vertikal ini atau outputnya itu juga semakin naik. Maka biasanya kita gambarkan fungsi produksi itu adalah melandai ya. Jadi smooth, naik seperti itu. Nah, lama-kelamaan akan eh, berada pada titik puncak dan akhirnya turun sedikit demi sedikit. Maka biasanya ketika Bapak Bapak ya dalam kegiatan operasional operasional dalam pelaksanaan untuk unit usaha, kalau sudah mulai turun ini kan pasti ada kebijakan lain agar supaya nanti yang mulai turun ini akan naik kembali seperti itu ya, meningkat lagi. Nah, jadi biaya ini berkaitan dengan sisi input atau sisi X-nya di sini karena X-nya inilah yang nanti akan kita manfaatkan agar Y-nya ini naik. Nah, kalau kita bicara mengenai pendapatan, ini sudah kita hubungkan korelasi antara Y sama X ya. Nah, bedanya apa dengan keuntungan seperti yang disampaikan oleh Pak Isan tadi ya. Jadi kalau pendapatan itu kita masih membicarakan untuk realnya biaya yang betul-betul kita keluarkan atau biaya eksplisit. Jadi dalam arti kata nanti di sini kita akan membedakan bahwa ternyata biaya itu juga kalau kita kelompokkan banyak sekali seperti modal tadi ya. Ternyata modal itu kalau kita kelompokkan juga ada rentetan pembagian yang banyak sekali. Biaya sendiri juga akan banyak sekali. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya implisit, ada biaya eksplisit, ada biaya investasi, dan ada biaya operasional seperti itu. Nah, jadi kalau pendapatan ini sudah menghubungkan antara input dan output, di mana nanti di sana kita akan memperhitungkan dari sisi input itu adalah untuk biaya eksplisitnya. Sementara kalau keuntungan ini sudah kita hubungkan tidak hanya biaya eksplisit saja, tapi termasuk biaya implisit. Nah, apa itu biaya eksplisit, biaya implisit? Bapak semuanya sudah pernah ya dapat ya? Sudah pernah dengar ya biaya implisit atau eksplisit? Pak Crosby, apa itu Pak? Biaya eksplisit, biaya implisit, dan biaya eksplisit. Eh, izin Bu, kalau biaya implisit eh, merupakan potensi biaya tambahan dari suatu produk yang dihasilkan, namun biaya ini belum dimasukkan sebagai beban. Kalau biaya eksplisit, Pak, bedanya apa, Pak? Biaya eksplisit. Untuk biaya eksplisit sendiri adalah eh, merupakan biaya atau kos yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi itu sendiri, Bu. Jadi sudah dimasukkan terhadap beban atau pos-pos dari barang tersebut. Kalau yang tadi basic belum, Bu. Nah, ini Catat. biasanya kadangkala memperhitungkan antara biaya implisit sama biaya eksplisit itu adalah pada unit-unit tertentu. Nah, biasanya untuk perusahaan itu sudah include biaya implisit maupun eksplisit. Sementara kalau misalnya kita bicara mengenai usaha pertanian yang sistemnya masih dikelola kekeluargaan, itu mereka tidak memperhitungkan biaya implisit.
Ya, biasanya. Jadi kadang-kala misalnya petani kita tanya keuntungan, mereka itu sebenarnya masih jawabannya adalah untuk pendapatan. Nah, kalau mereka memperhitungkan keuntungan, bisa kemungkinan keuntungannya nol ya, tidak ada sama sekali, mungkin kecil ya, seperti itu. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, ini ada beberapa keterangan yang mungkin kita sambil bisa refresh kembali. Jadi di sini biaya usaha pertanian itu ada beberapa penggolongan. Jadi kita sudah tahu semuanya apa yang dimaksud biaya. Jadi biaya ini adalah nilai uang ya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha pertanian. Jadi seluruh biaya yang kita keluarkan yang betul-betul real ya biasanya kita katakan real karena ada juga yang secara tidak langsung atau sebenarnya harusnya kita keluarkan tapi tidak kita keluarkan seperti itu. Nah, konsep tentang biaya sendiri ini ada beberapa penggolongan. Nah, nanti akan kita bicarakan satu-satu. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ada modal tetap. Nah, modal tetap itu juga hampir sama dengan eh, pernyataan untuk biaya ya. Ada biaya tetap, biaya variabel, tadi juga ada modal tetap, modal tidak tetap. Nah, biaya tetap di sini adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Jadi misalnya perusahaan kita rugi ataukah perusahaan kita untung, maka biaya tetap ini tentunya akan tetap kita keluarkan ya sepanjang kita masih beroperasi atau masih kita menjalankan operasi kegiatan di perusahaan. Contohnya misalnya biaya penyusutan, biaya bunga, ya, atau biaya pemeliharaan, ada pajak, ada asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang kita keluarkan di mana besar kecilnya itu sangat dipengaruhi oleh output yang nantinya akan kita hasilkan. Jadi kalau misalnya kita mau melipat gandakan dari produksi kita, maka tentunya biaya variabel itu juga akan turut dipengaruhi ya. Jadi tentunya kita juga harus memperbesar penggunaan misalnya benih pupuk tenaga kerja karena kita juga berharap nanti output yang kita peroleh akan naik seperti itu ini yang kita sebut biaya variabel jadi akan mengalami pergerakan ya mengalami fluktuasi tergantung dari eh, perolehan dari output yang nantinya kita harapkan. Nah gambarnya adalah seperti ini jadi kalau fixed cost ya itu sepanjang output yang dihasilkan jadi outputnya naik, nah besarnya biaya ini juga tetap. Jadi output semakin naik, dia itu tetap tidak naik turun. Jadi kalau misalnya outputnya tinggi, dia tidak naik turun. Tapi berbeda dengan biovariabel ya. Biovariabel misalnya outputnya naik, maka biaya cost-nya pun, variabel cost-nya pun juga akan naik. Nah, kalau kita jumlah untuk total fixed cost sama total variable cost, tentunya dia akan menggeser ya. Jadi pergeserannya ini nanti sebanding ya, ini sejajar ini sejajar dengan kurva ini. Nah, kenapa biaya tetap di tahun pertama itu sudah ada? Nah, kita ingat, Bapak-bapak semuanya, kalau misalnya kita menjalankan suatu usaha, tentunya kita sudah mengeluarkan biaya di awal ya. Pun keuntungan kita masih nol. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak semuanya? Belum ya? Belum ada. Pak Senop, Pak Sen, ada pertanyaan, Pak? Rata-rata oh kamera, jadi saya tidak tahu ya. Maksudnya, Izin Bu bertanya. iya, enggak Pak. Ya, ya. Kalau tadi kan kalau grafik ini antara fixed cost dan variable cost, kalau saya lihat contoh kita ambil suatu persamaan kan dia bisa dibilang ini X ini Y, Y berarti sama dengan variabel contoh kita anggap A karena dia fix ya, fix cost A tambah B kali X gitu kan Bu ya. Akan ditambah B Nah, ya Pak ya. B kali X kan gitu kan Bu, variabel. Artinya dia kalau yang variabel kan dia tergantung output tadi. Kalau yang fix itu kan tidak bergantung output. Eh, Iya. dalam pikiran saya, apakah cost-nya nanti akan semakin tinggi output harusnya kan dengan fixed cost yang tetap, namun kalau variabel outputnya menaik, berarti kan nanti ujung-ujungnya rupiah per satuannya jadi kecil gitu Bu ya. Yang fixed cost atau yang variable cost Pak? Atau yang total cost-nya? Total cost-nya nanti. Jadi kan kalau Mm-mm.
fixed cost kan tidak bisa kita rubah nih. Hmm. Tapi bagaimana kita memanfaatkan variabel cost ini dengan menaikkan outputnya sehingga nanti costnya atau rupiah persatuan produknya akan turun pada akhirnya gitu Bu. Untuk pertanyaannya, gimana Pak pertanyaannya? Eh, Grafiknya ini apakah dia kalau kalau cost persatuannya semakin tinggi outputnya akan semakin turun gitu Bu. Jadi kalau variabel itu nanti akan mengikuti outputnya, Pak. Jadi besar Nah, kecilnya variabel ini akan mengikuti besar kecilnya output yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya outputnya semakin tinggi, maka tentunya nanti variabel cost-nya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau total iya, fixed cost, ini kan tetap ya. Misalnya, ini tadi ada contohnya. Misalnya untuk biaya penyusutan. Biaya penyusutan misalnya kita buat flat kan sama terus. Dari tahun ke nol sampai tahun terakhir itu nanti akan sama. Sementara kalau total variabel, misalnya ini contohnya adalah penggunaan benih pupuk. Jadi kalau misalnya kita berharap produksi kita naik, maka nanti benih pupuk ini kan harusnya juga kita tingkatkan. Nah, pertanyaan dari Pak Crosby, cost persatuannya Bu. Cost persatuannya nanti ketika outputnya naik, suatu mesin contohnya eh, kita anggap costnya itu kalau dia 50 dia setiap jam menghasilkan 50 unit kan costnya berapa gitu. Tapi kalau outputnya naik, biayanya tentu naik, tapi cost persatuannya pada akhirnya kan akan lebih rendah dibandingkan dengan output yang rendah gitu Bu. mm-mm. Jadi nanti ada di sini ini ada apa? Konstanta ya Pak ya. Jadi A ditambah BX begitu. Ya, tambah A BX, ditambah BX, costnya ya. memang costnya akan naik Bu, tapi kalau kalau kita bisa meningkatkan output, cost persatuan mungkin ini cost aja ya. Jadi kalau kita analisa cost per unitnya atau cost persatuannya, eh, jika outputnya naik, pasti dia akan cost persatuannya akan lebih murah gitu Bu, maksud saya. Jadi tadi yang B, eh, jadi kan ini A ya Pak ya. Tadi misalnya Ya, kita umpamakan ini formulanya A, ini formulanya BX begitu ya. A ya ditambah B. betul. A Mm-mm. tambah BX. Hmm. Mm-mm. Benar Pak. Jadi nanti setiap satu satuan ada kenaikan untuk cost di variabelnya, maka nanti outputnya akan naik sekian. Sekian itu nanti ada plusnya, karena ditambahkan dengan total fixed cost-nya, jadi malah akan semakin tinggi. Jadi kalau kita hanya menambah variabel cost-nya sekian, maka nanti kenaikan output-nya itu akan semakin tinggi. Harapannya kan seperti itu. Karena ada penambahan untuk A-nya. Iya Bu. Baik, saya lanjutkan. Ini ada biaya implisit dan juga eksplisit. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk memperhitungkan keuntungan itu rata-rata eh, pastinya tentunya kita akan menggunakan seluruh biaya ya, termasuk biaya implisit maupun biaya eksplisit. Nah, sementara untuk memperhitungkan pendapatan itu biasanya perhitungannya hanya sampai biaya eksplisit saja. Jadi nanti bapak-bapak semuanya ketika menganalisis suatu kegiatan pertanian maupun perkebunan, maka coba nanti diperhitungkan apakah kalau sampai biaya eksplisit itu berapa kelayakan usahanya, apakah mendapatkan keuntungan tinggi ataukah tidak. Nah, kalau biaya eksplisit ini karena biasanya hanya sampai pada pendapatan. Nah, kemudian ada biaya investasi dan juga biaya produksi. Biaya investasi, biaya produksi, saya kira Bapak-bapak semuanya sudah paham, jadi saya lewati. Nah, ini contohnya dimisalkan seperti ini di sini ya. Kalau sapi ya, misalnya sapi untuk pengemukan, maka yang ada adalah biaya operasional. Tapi kalau misalnya sapi itu untuk diperah, maka tentunya nanti selama masa investasi itu belum bisa kita perah. Nah, itu kita sebut masih biaya investasi yang kita keluarkan. Dan kemudian kalau sudah menghasilkan atau sudah bisa kita perah, maka nanti ada biaya operasional. Nah, kalau misalnya karet, tanaman, ini termasuk tanaman tahunan ya. Tentunya nanti untuk karet, tanaman sawit, kemudian tanaman keras seperti itu, ada biaya investasi dan biaya operasional. Nah, kalau padi,
Ini termasuk bukan tanaman tahunan ya, tapi tanaman semusim, sehingga langsung masuk ke biaya operasional semuanya. Ini saya lewati saja. Nah, kita sampai pada analisis pendapatan. Nah, untuk memperhitungkan analisis pendapatan, kita menggunakan rumus seperti ini. Kita sudah tahu semuanya ya. Jadi menghubungkan antara output sama input. Ini adalah sisi outputnya, ini adalah sisi inputnya. Perhitungannya seperti ini. Nah, nanti coba kita aplikasikan dalam perhitungan ya. Nah, terus kemudian untuk keuntungan. Jadi keuntungan itu nanti analisisnya adalah kita sudah menghubungkan lebih lanjut lagi dari pendapatan tadi. Jadi hasil dari pendapatan kita kurangi dengan biaya implisit. Itu adalah untuk memperoleh keuntungan di mana biaya implisit ini bisa berupa bunga modal sendiri, bisa upah tenaga kerja keluarga. Nah, kalau output ini adalah produksi total sebelum dikurangi dengan apapun biaya yang ada di sisi input. Nah, kemudian harga output ada yang menghitungnya dengan harga rata-rata. Nah, ini kenapa? Yaitu jika penjualan produksi itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, nah maka kita nanti hitung rata-ratanya. Kemudian kalau misalnya hasil dari output itu tidak kita jual, maka kita berdasarkan nilai taksiran atau harga taksiran. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memperhitungkan analisis biaya atau pendapatan atau keuntungan, terutama untuk tanaman tahunan, itu ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Ada yang secara nominal tanpa memperhitungkan nilai uang atau time value of money. Jadi kadang-kala kalau misalnya eh, bapak-bapak semuanya ya memperkirakan bahwa uang itu kan setiap waktu pasti akan menyusut, nilainya akan semakin menyusut ya. Jadi kalau misalnya kita terima uang 1 juta di tahun sekarang, belum tentu nanti 1 juta itu bisa kita gunakan untuk membeli mesin yang sama di tahun pertama dengan di tahun kelima. Tentunya akan berbeda. Nah, jadi ada kalanya kita memperhitungkan analisis biaya pendapatan atau keuntungan, ini kita menggunakan pendekatan future value. Jadi biaya awal, biaya operasional, biaya panen itu kita bawa ke tahun pada saat nanti panen itu akan dilakukan. Nah, di sisi lain ada juga pendekatan dengan present value. Artinya ya, jadi biaya awal, biaya operasional, biaya panen itu kita bawa di tahun awal semuanya. Jadi kita perkirakan kalau di tahun pertama itu sebenarnya sama juga nilai uangnya berapa. Nah, ini biasanya orang memperkirakan karena tidak mau ribet juga ya, tidak mau analisis secara perhitungan yang agak sulit. Ada kalanya kita langsung ke pendekatan secara nominal. Nah, ini sebenarnya juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau misalnya modal yang kita peroleh itu kita pinjam di bank, maka tentunya kalau kita menggunakan ini, ya kita bisa aja nanti akan memperoleh nilai keuntungan kita akan kecil karena ada banyak biaya yang kita keluarkan di tahun-tahun terakhir. Nah, jadi untuk pendekatan eh, future value, rumusnya adalah seperti ini. Jadi ini nilai sekarang kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga pada saat sekarang ini atau pada saat misalnya kita memperhitungkan itu di masa yang akan datang itu nilainya berapa, nilai rate atau tingkat suku bunganya, kemudian dikalikan dengan dipangkatkan dengan eh, masanya atau umurnya ya, umurnya. Jadi misalnya di tahun ketiga itu sebenarnya uang kita 100.000 di tahun sekarang yang kita keluarkan misalnya di awal produksi kita keluar uang 100. Padahal kita nanti panen kira-kira di tahun kelima atau di tahun ketiga. Maka harusnya uang itu kita bawa semuanya di tahun ketiga atau di tahun kelima. Ya, jadi nanti di tahun ketiga itu kira-kira kita prediksi uang kita itu di tahun ke 0, 100 itu harusnya kita siapkan berapa di tahun ketiga. Nah, ini perhitungannya adalah seperti ini. Nah, sama ya. Kalau kalau misalnya Bapak-bapak semuanya tidak mau ribet dengan perhitungan seperti ini, bisa menggunakan tabel compound faktor. Jadi kalau future value itu kita bisa menggunakan tabel compound faktor. Tapi kalau present value nanti kita menggunakan tabel diskon faktor. Jadi ini tabelnya ada sendiri ya. Tabelnya ada sendiri. Nah, untuk pendekatan present value, rumusnya seperti ini. Rumusnya ini, kalau yang future value, tadi rumusnya ini. Ini, jadi misalnya kita perkirakan uang kita di tahun ketiga itu 100, maka sebenarnya kalau kita bawa di tahun ke-0, nilainya harusnya lebih tinggi atau lebih rendah.
Nilainya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau yang future Rendah, Bu. value uang Lebih rendah. rendah ya Pak ya. Nah, jadi kalau nilai 100 di tahun ketiga, maka nanti di tahun ke-0 ini nilainya harusnya lebih rendah. Kalau yang future value nilai kita 100, maka harusnya di tahun ketiga kita harus menyiapkan uang yang sama dengan nilai 100 itu adalah sebesar 119. Gitu. Hmm. Nah, ini contoh-contoh perhitungannya. Nah, jadi ini mengapa kita perlu coba membandingkan ya antara pendekatan secara nominal, present value maupun future value. Nah, karena biasanya seperti ini ya ilustrasinya, ini contoh perhitungannya. Jika kita menanam suatu komoditas tertentu, di mana komoditas itu baru kita panen ini dicontohkan di bulan keempat. Jadi umurnya 4 bulan. Nah, selama 4 tahun atau selama 4 bulan itu tentunya banyak biaya yang kita keluarkan setiap tahunnya ya. Nah, jadi kita coba perkirakan bahwa nilai ini harusnya kan kita juga harus menyamakan di tahun keempatnya. Ini juga harusnya dibawa ke tahun keempat. Ini juga. Nah, kalau ini kan sama, tetap ya. Nah, sementara penerimaan kita di tahun keempat itu 250. Nah, kalau 250, kalau kita bawa ke future value ya harusnya sama ya. Sama, nilainya sama. Nah, coba kita pendekatan secara nominal dulu. Kalau secara nominal kan langsung kita akumulasikan semua ya untuk biaya ini dari tahun ke-0 sampai tahun keempat. Maka total cost-nya adalah 150 ya. Jadi total cost-nya 150. Nah, total cost-nya 150, penerimaannya tadi 250, maka langsung kita peroleh keuntungannya adalah 100. Ini adalah secara nominal. Karena kita tidak memperkirakan bahwa uang itu nanti akan menyusut nilainya ataukah tidak. Jadi langsung kita perhitungan secara sederhananya seperti ini. Nah, lalu kalau kita menggunakan pendekatan dengan future value, maka tentunya per bulan ini harus kita bawa di tahun keempat. Ya, jadi misalnya kita di tahun pertama, tahun awal kita investasi uang senilai 50. Maka kan nanti perhitungannya di tahun keempat ya. Jadi kita bawa ke tahun keempat. Kita kalikan dengan kompon faktornya seperti ini. Jadi 50 itu sama juga 52. 40 sama juga 41. Nah, seterusnya kita akumulasikan, maka jadi total cost-nya 154. Padahal tadi kalau kita perhitungan secara nominal, angkanya 150. Kalau secara future value, angkanya adalah 154. Sehingga nanti pengurangnya akan semakin banyak. Jadi sebenarnya ini adalah untuk kehati-hatian juga apabila kita pinjam modal itu dari pihak luar ya. Kalau misalnya kita pegang modal sendiri nggak masalah karena kita tidak memperhitungkan bunga modal ya. Jadi kita tidak memperhitungkan berapakah tingkat suku bunga pada saat itu. Nah, ini bisa kita hitung secara nominal seperti ini. Nah, ini jadi kita lihat bahwa ternyata pengurangnya jauh lebih besar, maka keuntungan kita menjadi lebih kecil dibandingkan secara nominal tadi. Nah, lalu untuk yang present value. Nah, present value itu artinya nilai yang di tahun keempat itu kita bawa di tahun ke-0. Jadi nanti penerimaan ini tentunya juga harus kita bawa ke tahun ke-0. Berarti nanti kita kalikan dengan diskon faktor. Jadi ini adalah diskon faktor. Jadi cost yang di tahun ke-0 ini tentunya tetap. Nah, lalu untuk cost di tahun pertama, jadi kalau misalnya di tahun pertama itu kita keluarkan biaya 40. Nah, 40 itu kalau di tahun ke-0 tentunya nilainya akan lebih rendah. Ini juga tentunya nilainya akan lebih rendah, ini juga tentunya akan lebih rendah dan seterusnya. Nah, 250 ini juga nanti harus kita bawa ke present value sehingga total cost yang kita peroleh ini nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang future value maupun yang nominal. Ya kan ini 100, ini 154, yang ini adalah 148, sehingga nanti pengurangnya akan lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan pendekatan yang lainnya. Sehingga keuntungan yang kita peroleh adalah 92. 92 ya, karena mengapa ini kok kecil? Kenapa ini nilainya kecil? Karena Pak Rosbi bisa, ini soalnya saya di layar eh, hanya kecil ya, layar yang saya lihat itu kecil, saya tidak bisa lihat bapak-bapak yang lainnya. Sebentar. Video
Ngajar buka. Kuliah sore. Nah, silakan mengapa ini kok nilainya bisa kecil? Kita peroleh keuntungannya di sini kecil karena Karena kita sudah memperhitungkan eh, nilai nominal kita, nilai uang kita atau modal kita itu dari tahun yang keempat, Bu. Yang kalau nominal kita tidak hitung, berarti kita hanya 100, tapi karena kita sudah hitung, nilai nominal kita itu oh, dihitung dari tahun keempat itu jadi 92. Nilainya turun sebenarnya, Bu. hmm, ya ini yang membuat nilai keuntungan kita kecil. Meskipun kan kalau kita lihat total cost-nya rendah ya Pak ya. Kecil juga. Ini kan Ya, total rendah cost-nya juga. rendah Ya, dengan total cost yang lain. Tapi kita lihat dari sisi penerimaan. Sisi penerimaan kita kan kita pasti panen itu di tahun keempat atau di bulan keempat. Tapi kita mau ya. memprediksi kalau kita keluarkan di tahun ke-0 itu sebenarnya nilai kita 200 nilai kita itu misalnya tadi kan ada 250 ya penerimaan kita di bulan keempat. Itu kalau kita bawa ke present value ke awal tahun itu sebenarnya nilainya berapa? Itu ternyata uang 250. 250 sama juga 240. Nah, Ya. jadi karena TR-nya rendah, meskipun total cost-nya rendah, tapi kita memperoleh keuntungan yang rendah di sini. Nah, ini adalah sebagai perbandingan saja. Jadi nanti tinggal kita memilih. Mau kita menghitung keuntungan kita, mau pendekatan yang secara nominal, ataukah secara future value, ataukah present value, ini sebenarnya adalah untuk kehati-hatian. Hanya untuk yang nominal ini memang kadang-kala ada kelemahan ya, karena kita memprediksi bahwa keuntungan kita itu 900, tapi 100 itu tanpa kita perhitungkan berapakah tingkat suku bunga pada saat itu. Nah, demikian Bapak-Bapak semuanya untuk materi sore hari ini ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan kuliahnya sampai jam 5.30 ya. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya? Untuk hari ini semuanya apakah masuk? Bu, Yang tidak masuk, nanti tolong dibantu admin ya. Saya tidak bisa mereka presensi semuanya. Sudah cukup untuk pertemuan hari ini? Kalau sudah cukup, saya tutup ya. Pak Marwan, Pak Lamjuna sudah bisa memahami ya Pak ya perbedaan antara yang nominal, future maupun yang present. udah bisa, Bu. Hmm. Baik, Bapak-Bapak semuanya. Jadi untuk pertemuan sore hari ini ada dua materi yang sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami secara bersama-sama dan coba kita kembangkan ya dalam kegiatan aktivitas kita. Manakah yang lebih baik kita lakukan itu sebenarnya adalah tergantung dari keinginan kita masing-masing. Jadi ada perhitungan secara nominal, present, future itu sebenarnya adalah untuk kehati-hatian juga. Dan juga untuk perhitungan keuntungan, saya kira kalau perusahaan itu sudah detail ya, sudah sampai pada perhitungan keuntungan yang betul-betul real. Tapi kalau dalam kegiatan usaha pertanian, terutama untuk petani kita, itu mereka masih sejauh perhitungan untuk pendapatan, belum sampai pada perhitungan untuk keuntungan. Karena kadang-kala mereka menggunakan biaya-biaya yang tersamar tidak mereka keluarkan, tidak mereka perhitungkan seperti itu. Baik, untuk pertemuan sore hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian kerjasama dari Bapak-Bapak semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan ini dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Semuanya salam sehat.